lain disebutkan dari Umamah, sesungguhnya seseorang perempuan yang lisannya suka berkata kotor. Jadi ada nih ibu-ibu kadang-kadang ya, lidahnya kata-katanya kasar, kasar kepada suaminya, kasar kepada orang lain. Ya. Kemudian ada seseorang perempuan yang lisannya suka berkata kotor kepada suaminya, sering ngomel, kata-katanya kata yang kasar keluar dari ini perempuan. Kemudian ini perempuan mendatangi Rasulullah SAW. Ketika beliau Rasulullah lagi makan dendeng, daging yang dikeringkan. Ya. Kemudian perempuan tersebut berkata, sudikah engkau memberikan makanan kepadaku ya Rasulullah? Ya. Kemudian Rasulullah mengambil makanan tersebut yang ada di tangannya. Kemudian perempuan tadi berkata, bukannya itu Rasulullah, aku ingin yang ada di mulut engkau ya Rasulullah. Ini kata ibu yang kata-katanya kasar, yang kata-katanya kotor, apalagi sama suaminya. Kemudian karena ini ibu minta daging yang sedang dikunyah oleh Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah mengasih daging yang sedang dikunyahnya untuk ibu tersebut. Ya. Kemudian perempuan tersebut makan dendeng tersebut. Maka setelah kejadian tadi, ibu-ibu makan dendeng bekas kunyahan Rasulullah SAW, ya, bahwasanya ibu-ibu tadi yang berkata kotor, ibu-ibu tadi yang berkata kasar kepada suaminya dan orang lain, sampai meninggal dunia tidak pernah berkata kotor dan kasar lagi kepada suami dan orang lain. Ya. Berkah air liurnya Rasulullah SAW. Mungkin dari kita, kalau seandainya ada istri-istri kita yang kata-katanya kotor, yang kata-katanya kasar, mungkin perlu juga ya seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya kepada orang-orang sholihin, kepada dzurriyyahnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ya istri-istri kita mendapatkan keberkahan seperti ibu tadi mendapat keberkahan dari Rasulullah SAW. Kemudian ada lagi kejadian yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW dari Abu Ubaid An-Nahwi, sesungguhnya Amir bin Quraisy datang dengan membawa anaknya yang bernama Abdullah kepada Nabi SAW. Saat itu anaknya baru berumur 5 tahun. Kemudian Nabi meludah di mulutnya anak tersebut. Maka jadilah anak tersebut jika melubangi batu maka keluarlah air ya, dengan sebab keberkahan ludahnya Rasulullah SAW. Jadi ini anak punya kelebihan ya. Di mana saja dia melubangi batu maka keluarlah air dari batu tersebut. Kenapa? Karena di saat kecilnya ini anak dibawa kepada Rasulullah dan Rasulullah meludahi ya mulutnya anak tersebut sehingga mendapatkan keberkahan dari Rasulullah SAW. Para hadirin sekalian, jadi Nabi Muhammad SAW secara fisik kita sama, akan tetapi Rasulullah beda dengan kita. Di dalam cerita yang begitu masyhur juga disebutkan, ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau mempunyai istri 4 orang, akan tetapi istrinya sangat heran dengan suaminya tersebut. Kenapa? Karena istrinya tidak pernah menjumpai suaminya itu mandi dan dandan. Akan tetapi suaminya terus segar dalam keadaan segar dan suaminya dalam keadaan wangi badannya. Ditanya terus sama istri-istrinya, suaminya tidak mau memberitahukan al-ihwa yang menyebabkan ya
ini sahabat bisa mendapat kelebihan seperti ini. Akhirnya suatu saat dijelaskanlah oleh sahabat tadi kepada istri-istri. Apa yang beliau katakan? Kenapa badan saya wangi? Kenapa saya tidak mandi, tetap dalam keadaan segar? Ya, diberitahukan kepada pada sahabat tersebut bahwasanya dia bercerita, waktu saya kecil saya terkena penyakit gatal-gatal. Akhirnya orang tua saya membawa saya kepada Rasulullah SAW. Kemudian baju saya dibuka oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah meludahi tangannya dengan ludahnya dan mengusapkan ludah tersebut kepada badan saya. Seketika itu juga gatal-gatal yang pada badan saya hilang semuanya dan badan saya menjadi wangi hingga saat ini. Bahkan ini sahabat badannya mewangi terus ya, sampai akhir hayatnya berkah dengan ludahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang saudara-saudara sekalian merasa menyamakan diri dengan Rasul, silakan cari anak kecil yang badannya gatal, ya, saudara ambil ludahi tangan Anda usapkan. Ya. Apakah jadi sembuh atau jadi mati? Masya Allah. Inilah perbedaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita. Jadi materi Siratun Nabawiyah, ya, ini sangat penting buat kita. Yang pertama, dengan kita mempelajari sirah perjalanan Nabi Muhammad SAW, akan timbul rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman seseorang dari kalian sehingga aku lebih dicintainya daripada kedua orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada manusia seluruhnya. Jadi dengan kita mempelajari sirah Nabawiyah, perjalanan cerita tentang Rasulullah, kisah-kisah tentang Rasulullah, mukjizat Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, kejadian-kejadian yang ada pada diri Rasulullah, dengan kita mempelajarinya akan timbul rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Sehingga dengan adanya cinta kita dengan Rasulullah, maka kita akan mengaplikasikan ya, Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah kenapa banyak di antara kita yang rajin beribadah, tapi kita nggak pernah baca tentang sirah Nabawiyah. Tidak ada di hati kita rasa mahabbah. Ketika kita beribadah, tidak ada kaitan hati kita dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena disebabkan kita tidak membaca sirah An-Nabawiyah. Dengan kita membaca sirah An-Nabawiyah, timbul rasa cinta di hati kita kepada Rasulullah, timbul rasa kangen kita kepada Rasulullah, sehingga kita berselawat dengan sendirinya. Dengan rasa cinta kepada Rasulullah, akhirnya kita berakhlak seperti akhlaknya Rasul. Di zaman sekarang orang rajin beribadah, akhlaknya jauh daripada akhlak Rasulullah. Kenapa? Karena tidak baca bagaimana sirah An-Nabawiyah. Akhirnya tidak mencontoh kehidupannya Rasulullah. Karena dikatakan, bagaimanakah akhlaknya Rasulullah? Bulughul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Kalau kita membaca sirah An-Nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah, berarti kita mengamalkan seperti yang diamalkan Rasulullah SAW. Inilah keutamaan yang pertama. Dengan kita mempelajari sirah An-Nabawiyah, maka akan timbul mahabbah, cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, dengan kita mempelajari sirah An-Nabawiyah, ya,
akan menjadi inspirasi bagi kehidupan dengan Rasulullah, ya, sebagai teladan utama kita sebagai umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang indah, yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah, ya, dan kedatangan di hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi dengan kita mempelajari sirah an-nabawiyah, ya, kita bisa tahu uswatun hasanah kita, contoh teladan yang indah dan baik kita, sehingga dengan mempelajari kehidupan Rasulullah kita bisa mempraktekkan sebagaimana Rasulullah mempraktekkan Al-Quran di dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian yang ketiga, dengan kita belajar sirah an-nabawiyah, ya, memudahkan kita untuk ittiba, kita mengikuti Rasulullah. Kalau kita cuma ibadah, kita akan mempelajari kehidupan Rasulullah, akhirnya kita merasa benar dengan ibadah kita. Ya, dengan kita mempelajari sirah an-nabawiyah menjadi tolak ukur apakah ibadah kita sama, apakah ibadah kita sesuai dengan ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan sirah an-nabawiyah, ya, memudahkan kita untuk memahami Al-Quran. Ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, inilah pengantar di dalam sirah an-nabawiyah. Ya. Mudah-mudahan kedepannya nanti kita bisa mempelajari kehidupannya Rasulullah SAW. Kita lebih bisa mengenal lagi siapa Rasulullah. Kita bisa lebih mengenal lagi siapa orang-orang dekatnya Rasulullah. Kita bisa lebih mengenal lagi mukjizat-mukjizatnya Rasulullah. Kita bisa lebih mengenal lagi, ya, sahabat-sahabat Rasulullah yang mulia. Kita bisa lebih mengenal lagi semua kehidupan Rasulullah SAW. Akhirnya dengan kita membaca sirah, akhirnya timbul rasa cinta kita dan kita ingin mengamalkan seperti apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Untuk itu, ya, kita ikuti terus, ya, taklim kita di Masjid Jami Al-Abrar, yang insya Allah semuanya ini bermanfaat buat kita semua. Saya kira itu saja dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.